Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kita hari ini. Pertemuan kelima adalah daun ya, atau morfologi daun. Langsung saja nggih. Oke. Daun atau bahasa latinnya dikenal sebagai istilah folium, di mana daun ini melekat pada batang. Dan fungsi daun ini ada 4 fungsi: untuk pengambilan zat makanan, kemudian untuk proses asimilasi, transpirasi, dan juga pernafasan atau respirasi. Nah, ini daun ya, daun. Ini daunnya, dia melekat pada batang ya, melekat pada batang. Bagian-bagian daun, kita akan mengenal beberapa bagian daun adalah pelepah daun atau istilahnya upih atau vagina, kemudian tangkai daun, petiolus, tangkai daun, helaian daun, lamina. Contoh adalah pohon pisang, Musa paradisiaca, Areca catechu, dan juga Bambusa sp. Kita lihat daunnya. Nah, dia ada pelepahnya ya, pelepah daun atau istilahnya di sini adalah vaginanya atau upih. Ada tangkai daun atau petiolus di sini. Kemudian ada tulang daun ya. Kemudian ada helai daun, lamina. Nah, ini contohnya bagian-bagian daun. Daun kita nanti akan definisikan menjadi beberapa kelompok. Kita masuk dulu ke daun tidak lengkap. Kenapa disebut tidak lengkap? Jadi dia hanya terdiri dari tangkai saja dan helaiannya. Tangkai dan helaian atau daun yang bertangkai gitu ya. Nah, dia paling banyak ada di mangga, Mangifera indica, dan Artocarpus integra ya. Itu daun tidak lengkap, dia hanya terdiri dari daun dan juga tangkai dan helaiannya saja. Kita lihat. Nah, ini adalah daun yang tidak lengkap karena terdiri tangkai daun saja dan helaian daun ya. Oke. Kemudian terdiri dari upih dan helaian daun. Daun berupih atau berpelepah pada Oryza sativa dan jagung. Kita lihat. Nah, di sini adalah helai daun dan ini upih daun. Nah, ini juga daun tidak lengkap karena tidak ada tangkainya kan. Oke. Yang ketiga, ya daun tidak lengkap itu terdiri dari helaian saja, tak ada upih dan juga tangkai. Jadi helaian itu langsung melekat pada batang atau sesilis, daun duduk. Kita lihat ya. Nah, ini biduri Calotropis gigante ya. Dia daunnya langsung melekat pada batang, siselis, daun duduk ya. Nah, daun memeluk batang ya, daun langsung ke batangnya ini. Tempuyung. Nah, yang keempat adalah daun palsu atau daun semu. Tangkai saja, tangkainya jadi pipih sehingga menyerupai helaian daun. Disebut filodia. Contoh akakia ya, akasia ya. Nah, di sini. Ini ya. Jadi dia hanya ya daun saja, ya daunnya menjadi pipih ya, tangkainya menjadi pipih di sini. Alat tambahan atau pelepah daun. Kita sebut ada daun penumpu atau stipula. Bentuknya seperti apa? Jadi kalau stipula ini berupa dua helai lembaran serupa daun yang kecil, dua helai lembaran daun yang kecil yang fungsinya dia untuk melindungi kuncup yang masih kecil. Ada daun penumpu bebas, stipula libere ya, ada di kiri dan juga kanan pangkal tangkai daun, contohnya Arachis hypogae gitu kan. Nah, ini contohnya stipulanya ya. Stipulanya ada di sini. Contoh stipulanya ya. Oke. Nah, daun penumpu yang melekat pada kanan kiri tangkai daun Z. Ya, kanan kiri tangkai. Kita lihat. Melekat pada kanan kiri tangkai. Stipula adnatae. Jadi, di sini ada daun penumpu, ini tangkainya, dia melekat di kanan kiri tangkai. Makanya disebut
stipula adnatai. Kemudian daun penumpu di ketiak, stipula axillaris. Jadi daun ini berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat di dalam ketiak daun. Kita lihat. Nah, di sini ya, stipula axillaris. Axillaris itu ketiak daun. Dia di ketiak daun ya. Beda di sini adnatai kanan dan kiri. Kita kenal lagi daun penumpu yang berlekatan menjadi satu berhadapan dengan tangkai daun dan agak lebar hingga melingkari batang. Nah, di sini dia melingkari batang, seret gitu kan. Ya, ini stipula antidroma. Selanjutnya daun penumpu di antara tangkai, di mana berlekatan dan mengambil tempat di antara dua tangkai daun. Nah, ini ada dua tangkai daun kan. Nah, ini disebut stipula interpetiolus. Kita lanjutkan. Selaput bumbung, Ochrea. Ya, selaput tipis yang menyelubungi pangkal ruas batang di atas suatu tangkai daun. Dianggap sebagai daun penumpu yang kedua sisinya saling berdekatan dan melingkari batang. Polygonum. Kita lihat. Nah, ini selaput bumbung. Ini loh selaput bumbung. Disebut selaput bumbung. Jadi dia tipis, kayak pangkal ruas daun ya, tapi dia di atas tangkai. Atau kita sebut sebagai daun penumpu. Kemudian lidah-lidah ligula. Ini ligula. Jadi dia itu selaput kecil, terdapat batas antara upih ya, batas antara upih dan helaian daun. Ya, dia berfungsi mencegah masuknya air ke ketiak sehingga mencegah terjadinya pembusukan. Jadi ini ada ketiak daun ya. Ini kan ligulanya di sini, ketiak daunnya. Jadi mencegah terjadinya pembusukan. Nah, kita ke pelepah daun atau vagina. Daun berupih atau berpelepah didapati pada tanaman dengan biji berkeping satu. Fungsinya upih ini melindungi kuncup yang masih muda. Dia juga memberi kekuatan pada batang tanaman. Contohnya pada Musa paradisiaca ya, pada pisang ya, batang semu. Nah, ini upih apa namanya? Pelepah daunnya, kalau di pelepah daunnya gitu kan. Kemudian kita ke yang pertama, petiolus atau tangkai daun ya. Fungsi tangkai mendukung dan menempatkan helaian daun ya. Kalau nggak ada helaian daunnya, kalau nggak ada tangkainya, helaian daunnya gimana gitu kan. Kemudian berdasarkan penampang melintang, bentuk tangkai daun ada yang bulat dan berongga itu pada carica papaya, pepaya, pipih melebar pada jeruk, bersegi setengah lingkaran bagian atas beralur dangkal. Nah, ini pada pepaya ya. Pepaya apa tadi? Berongga, bulat berongga ya, bulat berongga. Nah, ini helaian daun atau lamina. Bagian yang paling menarik perhatian karena paling kelihatan ya. Jadi sifat daun yang perlu diperhatikan itu bangunnya, bangun daun, circumstrio, ujungnya, ini bangun daun, ujung daun itu apex, susunan tulang daun, itu tulang daunnya. Ya, nervatio, tepi daunnya itu margo, daging daunnya, intervenium dan sifat lain permukaan atas atau bawah. Lah, kita ke bangun daun, circumscriptio ya. Dia tidak terpengaruh oleh lekukan. Misalnya daun carica papaya mempunyai bentuk bangun yang bulat. Kalau kita golongkan lagi berdasarkan letak bagian daun yang terlebar itu ada 4 penggolongan. Bagian yang lebar di tengah-tengah, bagian lebarnya di bawah tengah, di atas tengah, kemudian tidak ada bagian lebar, artinya sama panjangnya bagian daun dari pangkal ke ujung itu lebarnya sama. Nah, ini ya bagian lebarnya di mana? Oh, ini di tengah-tengah gitu ya. Oh, bagian lebar daunnya di mana? Nah, ini kan ada bagian lebar daunnya ada di mana gitu kan. Kemudian bagian terlebar di tengah-tengah helaian. Di tengah-tengah helaian, ini bagian terlebarnya di tengah-tengah kan. Tengah-tengah ini bagian terlebarnya. Nah, ini contohnya bisa berbentuk bulat, bulat bundar, bisa berbentuk apa namanya bangun perisai, peltatus ya, bangun perisai di tengah-tengah, bisa berbentuk jorong, oval ya, ovalis ellipticus, bisa bentuk memanjang di sini, oblongus ya, atau lancet ya, bangun lancet, kamboja misalnya. Jadi D itu lancet, D itu memanjang.
kemudian A itu daun bulat, B daun bangun perisai, C itu daun jorong. Nah, ini bagian yang terlebar terdapat di bawah dan di bawah tengah-tengah laian daun, di bawah tengah-tengah laian daun ya. Di bawah tengah-tengah laian daun ini ada istilahnya kalau dia di bulat, segitiga, delta, belah ketupat. Nah, ini contohnya kalau bulat telur pada kembang sepatu atau cabai rawit ya, daun cabai rawit, segitiga pada bunga pukul 4, delta pada air mata pengantin, anak daun bengkuang, anak daun pada bengkuang ya, belah ketupat. Pangkal daun bertoreh atau berlekuk bisa dilihat gambarnya ya, dia berbentuk jantung. Daun waru dia berbentuk ginjal, jadi pangkal daunnya ini bertoreh atau berlekuk ya, jadi ini berlekuk-lekuk gitu ya pangkalnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau bagian yang terlebar berada di atas tengah nih. Yang terlebar ada di sini. Ada di atas kan. Bagian yang terlebar ada di atas. Nah, ini sawo kecil contohnya, sidaguri, segitiga terbalik, anak daun semanggi, sudip, spatel, solet, daun tapak liman. Kalau tidak ada bagian yang lebar, artinya dia ujung ke atas tuh sama semua. Ini pada jagung ya, sama kan? Tidak ada yang paling lebar. Kemudian rumput-rumputan juga, bangun pedang, ensiformis, daun nanas seberang, paku, subulatus, bangun jarum, pinus merkusi. Nah, ini ujung daunnya. Nah, ini ujung daunnya. Runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, terutus, berduri. Nah, ini istilah-istilah asingnya. Runcing akutus, daun oleander, meruncing, daun sirsat ya, tumpul obtusus, sawo kecil, membulat, daun teratai, rompang, daun jambu monyet, kemudian terbelah, daun bayam ya, terbelah, berduri, daun nanas seberang. Nah, kita ke pangkal daun sekarang, basis folii. Pangkal daunnya ini runcing, ini meruncing, ini tumpul, terus ini membulat, ini rompak, ini berlekuk. Nah, ini ya. Sudah ada contohnya. Susunan tulang daun, kita ke tulang daun, ini namanya tulang daun ya. Tulang daun sebagai rangka daun atau skeleton. Yang kedua sebagai wadah untuk pengangkut unsur hara dari dalam tanah hasil fotosintesis. Macamnya ada ibu tulang daun, ini ibu tulang daun ya. Tulang cabang, nervus lateralis. Tulang daun, vena. Nah, di sini urat-uratnya itu vena ya. Jadi ibu tulang, tulang cabang, nervus lateralis dan juga vena costa, nervus lateralis, vena atau urat daun. Nah, kalau kita lihat berdasarkan susunan tulang daun, daun itu dibedakan dari susunan tulangnya ya. Kalian lihat tulangnya. Menyirip, menjari, ini kayak jari ya, menjari. Dia melengkung tulang daunnya dan sejajar. Ini pada daun jagung. Daun kapas dia menjari. Daun mangga dia menyirip. Tepi daun, Margo folii, ini tepi daunnya daun mangga rata. Kalau bertoreh itu pada angulus, ini bertoreh ya, terong. Tepi daun dengan toreh yang merdeka. Di bergerigi ganda, jadi bergeriginya ganda, jumlah geriginya lebih banyak daripada ini. Ini bergigi beda ya, bergerigi dan bergigi. Ini bergeringgit, jadi berombak. Nah, harus bisa membedakan ya. Cocor bebek itu beringgit ya. Pernah lihat daun cocor bebek beringgit. Oke, yang kedua bertoreh-toreh mempengaruhi bentuk asli daun. Jadi berletuk, bercabang, berbagi. Ya, berlekuk. Ini berlekuk A, ini berlekuk. Bercabang itu B, berbagi itu C, partius. Untuk tepi daun berlekuk, bercangap dan berbagi bercabang ya. Di atas kita ada menyirip, ada seperti jari, menjari, ada yang menyirip sukun ya. Ada yang menjari lagi, ada yang menyirip, ada yang menjari. Nah, ini menjarinya dan menyiripnya berlekuk, menjari dan menyiripnya bercangap ya. Menyirip dan menjarinya berbagi. Tuh.
Kita ke intervenum atau daging daun. Ini adalah bagian daun yang terletak di antara tulang daun dan urat daun, ya, daging daun. Dibedakan tipis, ya, dia tipis seperti selaput. Kemudian ada yang seperti kertas, daun pisang, ada yang tipis lunak, selada air, ada seperti perkamen, daun kelapa, seperti kulit, daun nyamplung, dan berdaging, lidah buaya atau aloe vera. Nah, ini ya, daging daun, ya. Selada air, ya, selada air, nyamplung, tanamannya seperti ini. Oke, karakter lain warna daun. Merah pada bunga buntut bajing, dia merah. Acalyptra wilkesiana, nama ilmiahnya bagus. Hijau tua pada daun nyamplung. Calophyllum inophyllum. Hijau bercampur tertutup merah pada daun puring, Codeum variegatum. Hijau kekuningan, guni. Oke. Sekarang kita permukaan daun. Di sini Anda bisa membaca terkait permukaan daun. Ada yang licin, ada yang gundul, jambu air, ada kasap, ada yang berkerut. Jadi disentuh, ya, kita taunya. Ada yang berbulu halus, berbulu kasar, bersisik. Nah, ini. Daun majemuk atau Folium compositum itu ada ibu tangkai dan ibu tangkai daun, ada ibu tangkai daun, ya. Terus tangkai daunnya juga ada, tangkai daunnya juga ada, anak daunnya juga ada. Jadi ibu daun, tangkai daun, anak daun. Ini daun majemuk, ya. Cara membedakan silahkan dibaca di sini. Nah, di sini kecuali pada Phyllanthus acidus. Nah, ini dan juga belimbing buluh Averho belimbing, ya. Nah, terus di sini terdapat cabang-cabang dengan daun tunggal yang berseling, daun tunggalnya berseling, kemudian tumbuh mendatar dari batang pokok dan terbatas di pertumbuhannya. Jadi di sini itu ada dia tidak bertambah tumbuh lagi, ya. Jadi daun majemuk tetapi bukan kemudian menjadi buah. Jika itu daun majemuk maka tidak mungkin ditemukan bunga atau buah. Berdasarkan susunan anak daun, ada daun majemuk menyirip yang A. Majemuk itu ada ibu daun, tulang daun, tangkai daun dan daunnya, gitu kan, ya. Kemudian daun majemuk menjari, palmatus, daun majemuk bangun kaki, pedatus, dan juga daun majemuk campuran. Daun majemuk menyirip yang A, yang B itu menjari, majemuk dan bangun kaki itu CD, terus yang E itu campuran. Daun majemuk menyirip pinnatus, beranak satu. Daun majemuk ini beranak satu, ya. Jadi terlihat seperti daun tunggal tapi bukan, karena ada persendian pada tangkai daun sehingga helaian daun tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Ini kan beranak satu, dia ada daun besar, kemudian ada daun kecilnya baru nempel ke tangkai daun. Nah, contohnya pada daun jeruk besar. Daun majemuk menyirip genap, abrupte pinnatus. Ini terdapat sejumlah anak daun yang berpasangan di kanan kiri ibu tulang. Ini tulang daunnya, sehingga anak daunnya berjumlah genap. Namun jika bisa juga nggak ada pasangan, dia jumlahnya gasil. Pada asam Tamaricus indica, daun majemuk menyirip gasal, tidak ada daun yang menutup ujung ibu tangkainya, ya. Jadi tidak ada daun ini, ya, tidak ada daun yang menutup ibu tangkainya. Kemudian kita masuk berdasarkan duduknya anak daun pada ibu tangkai dan besar kecilnya anak daun. Ada daun majemuk menyirip berpasangan pada asam tadi. Ada daun majemuk menyirip berseling. Jadi ini menyirip tapi berseling-seling. Nah, ini loh, dia nggak pas di pasangannya, ya. Daun majemuk menyirip berseling-seling, interrupte pinnatus. Jika ujung anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling-seling anak daun yang lebar dengan anak daun sempit, misalnya adalah Solanum lycopersum, tomat, ya. Nah, ini berseling-seling letaknya. Daun majemuk menjari, di mana semua anak daunnya tersusun mencar, mirip seperti ujung ibu tangkai, seperti letaknya jari-jari pada tangan, ya, pada randu, petandra.
Kemudian daun majemuk bangun kaki. Daun majemuk dia punya susunan daun seperti daun majemuk menjari. Tapi ada dua anak daun paling pinggir tidak duduk pada tangkai ibunya. Ada ini dua anak daun ini loh. Dia tidak duduk pada tangkai daun, tapi duduk pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Jadi tidak duduk pada tangkai daun, tapi anak daun yang di sampingnya. Daun majemuk campuran Digitatopinatus. Dia punya cabang-cabang ibu tangkai yang memencar ya. Kemudian pada cabang-cabang itu terdapat daun yang menyirip ya. Nah, contohnya adalah pada putri malu mimosa pudica gitu kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Jadi untuk pertemuan kelima saya cukupkan. Untuk pertemuan keenam nanti kita bertemu besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.